Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Fitri SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Bahasa Arab di MTSN 1 Aceh Tengah. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kategori 2 tahun 2023 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024 di kelas 73 Utsman bin Affan dengan tema Unwanun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Kaifa halukum? Bikhairi walhamdulillah. Sabahul khair. Sobahan nur. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita hari ini dapat melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita seperti biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Yahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelumnya kita cek dulu ya. Adrian Hajizi, Debu, Ahmad Rizkan, Debu, Alifah Hizi, Debu, Alfania Zahia, Atika, Azalin, Sakit Bu, Eliza Najwa, kemana Eliza? Raja Darmawan, Faiza Hafiz, Gusti, Ardi, Izan, Laura, Muhammad Wisnu, Hadir Bu. Mumtaz Zulkiflia, Narira Nalita, Nafisa Tahira, Najwa Riza, Raisa Tahira, Rahmatillah, Raihan Al-Fatir, Reviana, Rizky Al-Fariza, Rizky Apriza, Safira Zahra, kenapa apa? Sabri, Salsabila Salji, Sani Bulasku, Sani mana? Suci Ardini, Suci Askini, datang juga sakit, izin. Mana dia? Zahra
alamat. Tempat Tempat tinggal. tinggal. 6. Lagi tempat tinggal, terus tempat tinggal, nama yang pertama. Berarti tempat tinggal, alamat rumah ya, jalan, nomor, terus alamat sekolah. Ya. Nah, kita harus tahu tentang nomor dan tahu tentang alamat karena semua rumah ada nomornya. Coba ibu mau dengar kalian berhitung 1 sampai 10. Wahidun 1, Isnaini 2, salah 1, 3, Arba'atun 4, Khamsatun 5, Sittatun 6, Sab'atun 7, Samaniyatun 8, Tis'atun 9, Asyaratun 10. Rahmatillah. 6 apa bahasa? Angka 6. 6. Sab'atun 6. Betul. Yang betul apa? Sittatun 6. Coba kita ulang lagi. Wahidun 1, Isnaini 2, salah 1, 3, Arba'atun 4, Khamsatun 5, Sittatun 6, Sab'atun 7, Samaniyatun 8, Tis'atun 9, Asyaratun 10. Zahran. Angka 5 apa? 5. Khamsatun 5. Kelompok 3. Kelompok 4. Angka 7. Kelompok 5 siapa? Iya. Bulan tadi kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5 angka 7. Sab'atun 7. Kelompok 1 angka 8. Samaniyatun 8. Yuk dijual sekalian papan tulis ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema. Kemudian kalian membuat kartu identitas siswa yang berkaitan dengan tema. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti di akhir kalian harus membuat kartu identitas siswa. Selanjutnya, adapun pemahaman bermakna kita yaitu dengan mempelajari tema unwanun. Apa itu unwanun? Alamat. Siswa dapat membuat kartu identitas diri masing-masing. Di dalam kartu identitas nanti ada nama, ada alamat, ada tempat tanggal lahir, ada nama orang tua. Jadi ini nanti jelas identitas pribadi kalian, ya. Adapun yang mau ibu tanyakan sedikit, yaitu untuk kelompok 2, setiap orang memiliki identitas diri yang berbeda-beda. Sebutkan salah satu identitas yang perlu orang lain tahu. Nama. Untuk kelompok 6, identitas yang harus orang lain tahu. Apa aja? Selain nama. Tempat tanggal lahir. Kelompok 4. Kelompok mana? Kelompok 3. Apa fungsi identitas diri? Apa fungsi identitas diri? Untuk apa orang tahu identitas kita? Agar orang bisa mengenal kita. Kelompok 1. Untuk apa fungsi dari identitas diri? Selain memudahkan orang mengenal kita, sekarang cara mudahnya tahu identitas pakai Google Map. Itu kan salah satu cari alamat, kan? Kita tinggal Sherlock aja orang langsung tahu alamat kita.
Kalau nggak punya Google Map, zaman dulu nggak punya Google Map, kita kan harus kasih tahu alamat kita lewat mana, jalan apa. Ya kalau dalam surat ini kita harus buat alamatnya di mana, nomor berapa. Kan orang nggak perlu cari lagi rumah ini nggak, atau rumah ini atau rumah itu kan nggak jelas. Tapi kalau sekarang kan lebih mudah, ada Google Map langsung sampai ke tujuan. Kalau nggak punya Google Map, kan harus tahu kita rumah kita lorong apa, kampungnya kampung apa. Karena nanti kawan, apalagi kawan yang ada di luar daerah kita, susah nyari alamat kita, dia nggak pernah tempat kita, gimana caranya? Jadi mudah. Jadi kalau kita nggak tahu identitas diri kita itu susah. Kayak kita nanya, kalau ibu nanya sama anak kelas 1 SD, rumahnya di mana? Masuk lorong kan bu, terus ada polisi tidur. Terus jalan lagi bu, ada polisi tidur lagi. Terus di samping situnya lah bu, rumah abang. Jelas tidak? Enggak. Itu kalau ibu tanya sama anak kelas 1 SD. Kalau sama anak MSN harus jelas. Alamatnya di mana? Lorongnya lorong berapa? Lorongnya lorong apa? Nomor berapa? Kampungnya kampung apa? Kabupaten apa? Provinsi apa? Kalau ibu tanya sekolah kita alamatnya Jalan Bu, kecamatan, kabupaten, provinsi, jelas. Yuk. Ini pengertian dari alamat. Apa yang dimaksud alamat? Alamat adalah suatu tanda yang digunakan untuk menemukan letak rumah, sekolah, atau tempat lainnya. Kalian tentu sering memberikan alamat kepada orang yang ingin berkunjung ke rumah kalian. Dengan demikian mereka akan sampai ke tujuan yang diharapkannya. Selain itu, alamat juga digunakan untuk melengkapi informasi identitas diri kalian. Semua orang misal namanya ada yang sama, misal kayak ibu namanya Aini Fitri. Banyak orang di dunia ini namanya Aini Fitri itu banyak. Fitri banyak, Aini banyak. Tapi yang menentukan identitas yang sama dengan alamat itu namanya ibu sendiri. Kayak kalian ada namanya Kaisa, Raisa. Raisa berapa banyak di sekolah namanya Raisa? Banyak. Jadi waktu ibu cari tahu ini alamat dari mana. Jadi kalau ada identitas dari kalian mudah untuk cari tahu. Karena nama banyak yang sama kan. Nah, sebelum kita masuk ke pekerjaan proyek kita lihat dulu video pembelajaran. Identitas teman. Hai sobat eksis, apakah kalian memahami arti dari identitas? Identitas memiliki arti sebagai ciri, tanda, ataupun jati diri. Hai sobat eksis, identitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu identitas individu dan identitas sosial. Identitas individu adalah identitas yang dimiliki oleh seorang individu yang dimiliki sejak lahir. Misalnya seperti ciri fisik, yaitu wajah ataupun tinggi badan, atau bisa juga ciri psikologis seperti tingkah laku, kemudian gaya bicara ataupun sifat. Nah, sedangkan identitas sosial adalah identitas yang kamu miliki secara bersama-sama dengan orang lain. Contohnya seperti suku, agama, dan kebangsaan. Tahukah kalian adik-adik sobat eksis bahwa setiap individu itu memiliki identitas, baik identitas individu ataupun identitas sosial. Nah, identitas setiap orang dapat berbeda loh. Sekarang kita perhatikan identitas dari teman Kaela yang bernama Citra dan Barat. Kalian simak dengan baik ya. Hai teman-teman sobat eksis, nama lengkapku adalah Citra Puspitasari. Nama panggilanku adalah Citra. Umurku 8 tahun. Tinggi badanku adalah
114 cm. Aku mempunyai ciri fisik yaitu kulit sawo matang dan badan yang kurus. Aku Baron Maria. Nama panggilanku adalah Baron. Umurku 8 tahun. Tinggi badanku adalah 116 cm. Aku mempunyai ciri fisik yaitu kulit sawo matang dan badan yang berisi. Aku beragama Kristen dan berasal dari suku Dayak. Aku berkebangsaan Indonesia. Senang mengenal kalian semua, Sobat Eksis. Setelah mengetahui tentang identitas keluarga Ella yang bernama Dutra dan Baron, apa yang bisa kalian simpulkan? Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang resmi dan aktif. Islam Buddha dan ada agama Konghucu. Setiap agama memiliki perbedaannya, misalnya seperti tempat beribadah yang berbeda, kemudian hari raya yang berbeda, cara beribadah yang berbeda, dan tempat suci yang berbeda. Agama Islam beribadah di masjid. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Mereka berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Umat agama Kristen beribadah di gereja. Kitab sucinya bernama Injil. Hari rayanya adalah Natal dan Paskah. Lalu umat Katolik beribadah di gereja sucinya bernama Weda. Hari rayanya adalah Nyepi dan Garuda. Umat Buddha beribadah di vihara. Kitab sucinya bernama Tripitaka. Hari rayanya yaitu Waisak. Kemudian umat Konghucu beribadah di Kelenteng. Kitab sucinya Buji dan Sishu. Hari besarnya adalah tulis ciri fisik kalian. Yang keenam, tulis agama kalian. Yang ketujuh, tulis suku kalian. Dan yang terakhir, tulis Atas diri teman kalian, lalu coba tuliskan di buku ataupun kertas kalian. Nah, sehingga dari situ kalian bisa mengetahui perbedaan apa saja yang ada pada diri kalian dan teman kalian. Ingat, hargai tentang perbedaan tersebut ya. Nah, itulah tadi materi tentang identitas diri dan identitas teman. Semoga dengan materi ini kalian paham bahwa apapun perbedaan yang ada pada diri kita dan orang lain merupakan hal yang wajar dan bukan menjadi suatu masalah. Karena hal tersebut sesuai dengan sumber negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kita menampilkan video tentang identitas diri, marilah kita sekarang membuat kartu identitas diri. Semua udah bawa alatnya hari ini kan? Silakan dikerjakan dalam kelompok. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, nama, jenis kelamin, nomor anggota ya. Nomor anggota kita buat NIS saja. Habis itu alamat, nama orang tua, sama tempat tanggal lahir. Ada contoh RKS halaman 4 ya. Halaman melihat contoh RKS halaman 4. Kodung Sopsiatun, yaitu kartu identitas diri. Apa aja? Yang pertama Ismun, nama. Ibu buat punya ibu ya. Aini Fitri. Yang kedua Jinsiatun, jenis kelamin Nisaun. Rokmun tasjil, kalian masukkan nomor NIS ya. Ibu buat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian buat sesuai dengan NIS. Selanjutnya unwanun,
Selanjutnya Ismul Waladi. Nama orang tua. Ismul Walidi. Nama orang tua. Harun. Abdur. Nah, kalian buat nama orang tua masing-masing. Tempat tanggal lahir Takengon. Kalau yang tempat tanggal lahirnya Takengon buatnya Takengon atau Aceh Tengah ya. Aceh. Takengon 27 Maris. Nah, kalian buat kartu anggota, kalian tempel foto ya kayak gini ya. Ini yang kartu identitas diri, ini aja besarnya. Jangan besar kali kan? Karena biasa kartu kan kecil, kartu kecil. Nah, kayak buat nama semua lengkap yang kayak ibu tulis di papan tulis, kalian tempel pas foto. Ada bawa pas foto? Yang nggak ada bawa pas foto nanti ditempel ya. Setelah itu baru di press supaya lebih aman. Hari ini kita tempel foto, kalian bawa pulang lagi ke rumah. Besok kan nanti press, baru kumpul sama ibu, ya. Di press di fotokopi sekitar 3.000 rupiah. Hah? Boleh. Fotonya ukuran 3x4 aja. Ya. Jelas kan perintahnya? Udah jelas perintahnya, kita mulai ya. Ya, jari buat.
sendiri menyenangkan bagi kalian? Apakah kalian sudah mengetahui apa saja yang dapat dijadikan identitas diri? Contohnya, umur, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. Kesulitan apa yang kalian alami dalam membuat lagu? Tidak ada ya? Tidak ada kesulitan kan? Tinggal tulisannya aja yang diperbaiki jadi tulisan yang bagus. Ya, tulisannya yang rapi biar mudah dibaca. Kesulitannya nggak ada ya? Mudah ya? Kalian bisa mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Kita dapat menyimpulkan bahwa pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kita dapat mengetahui apa itu identitas diri, fungsi identitas diri, dan cara membuat identitas diri. Oke, cara membuat kartu identitas diri. Selanjutnya siapa lagi yang bisa? Raisa. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari pelajaran hari ini, kita dapat mengetahui bahwa identitas diri sangat penting bagi diri dan orang lain. Ya, identitas diri sangat penting bagi pribadi dan orang lain. Siapa lagi bisa menambahkan kesimpulan hari ini? Silakan. Kesimpulan hari ini adalah saya dapat mengetahui identitas diri sendiri dan mengetahui identitas teman saya. Ya, mengetahui identitas pribadi dan mengetahui identitas teman yang lain. Ada yang ingin lagi menambahkan? Kalau tidak ada yang ingin menambahkan, kita tutup ya. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan